Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Al-Bahjah TV, kembali lagi berjumpa dengan saya Firas Fizi, yang insya Allah kita akan menemani waktu jelang berbuka puasa Ramadan para pemirsa, tentunya dengan program spesial Dakikoh, yang insya Allah kita akan berbincang mengenai hal-hal menarik dan bermanfaat bersama guru kita tercinta, Buya Yahya. Namun sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu guru kita tercinta, Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Sehat selalu Buya. Alhamdulillah sehat. Berkah doa semuanya, Masya Allah. Insya Allah. Semoga Allah memberkahi semuanya. Amin, amin. Dan memberikan keistiqomahan. Amin, amin. Bersihkan kekotoran hati kita, pikiran kita. Bersihkan dosa-dosa kita dengan pengampunan. Begitu juga dengan Buya sekeluarga, insya Allah. Amin. Baik, Masya Allah Buya, kita masih berbincang mengenai zakat Buya, melanjutkan episode yang sebelumnya. Apakah zakat fitrah itu sebenarnya bisa diwakilkan Buya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Istilah mewakilkan zakat itu maksudnya mewakilkan orang lain untuk membagi zakat, bukan mewakilkan niat mengeluarkan zakat. Ini harus difahami. Ibadah selagi orang tersebut bisa berniat dengan diri sendiri, maka hendaknya dia niat dengan dirinya sendiri. Kecuali zakat bagi anak kecil yang dia tidak bisa berniat, maka yang niat adalah ayahnya. Orang gila yang niat ayahnya. Tapi kalau sudah dewasa, sudah bisa berniat dengan dirinya sendiri, maka ya niat dengan dirinya sendiri. Nah, ini perlu kami ingatkan, ada sebagian orang tua menzakatkan anaknya. Misalnya orang tuanya ada di Jawa, anaknya di Kalimantan. Tiba-tiba orang tuanya, "Nak, kamu sudah saya zakati." Nah, ini sebetulnya perlu diarahkan saja. Jadi caranya tidak begitu. Jadi tinggal kita ngomong kepada anaknya, "Nak, anakku yang di Kalimantan, kamu mungkin tidak usah ngeluarkan dari sana. Abah yang ngeluarkan, tapi kamu niat sekarang barangnya." Jadi tetap yang niat adalah yang bersangkutan. Biarpun barangnya nanti yang menyalurkan adalah ayahnya. Biarpun beras dari ayahnya. Biasanya orang tua yang anaknya ngekos di kuliah, dibayarin di rumahnya. Tinggal tolong bilang ke anaknya, "Nak, beras sudah siap, Abah siapin di rumah. Kamu niat aja di situ." Terus niat. Niat dari tempat di mana orang itu berada. Kemudian ayahnya mengeluarkan dari tempatnya. Tempat ayah mengeluarkan ada di lingkungannya. Biarpun sesungguhnya yang terbaik adalah seseorang itu mengeluarkan zakat fitrah di tempat ia tinggal. Itu lebih bagus. Kalau nak kos ya sekitar kos-kosan sana. Tapi di mana saja juga boleh. Pada akhirnya ulama mempermudah masalah ini karena mungkin di kos-kosan cari orang susah, panitia susah, mungkin dia sibuk, repot, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa lakukan, maka orang tuanya. Jadi bukan mewakili niat, tapi mewakili dalam membagi, menyalurkan, seperti itu. Nah ini jadi kadang-kadang salah pemahaman, pikir langsung orang tua, "Kamu sudah zakat, tak fitrahi loh ya," nggak bisa. "Kamu sudah tak zakati," loh, anaknya belum niat, kamu sudah zakati. Nggak bisa, harus anak itu sendiri niat, karena ini ibadah. Ibadah yang dia bisa dengan sendiri ya melakukan niatnya, seperti itu. Masya Allah Buya. Kemudian berbicara mengenai niat zakat juga nih Buya. Di masyarakat kita juga sebagian ada yang meniatkan zakat itu dengan memegang beras terlebih dahulu. Itu seperti apa Buya? Niat tidak harus, itu memegang beras itu sebenarnya dalam irama ta'yin, menentukan ini berasku, dan itu tidak wajib, tidak harus. Tidak harus. Kalau seandainya kita memegang beras kita juga sah-sah saja. Biasanya orang awam yang perlu dibimbing oleh kiainya untuk niat. Enggak harus dibimbing oleh kiai. Itu cukup niat. Aku niat keluarkan zakat fitrah di hati. Aku ngeluarkan zakat fitrah, selesai. Allah Maha tahu. Atau nawaitu an ukhrija zakat fitrah anni, aku mengeluarkan zakat fitrah dariku. Enggak usah pakai bahasa Arab. Nanti gara-gara di bahasa Arabin tambah bingung nanti. Aku dia mengeluarkan zakat fitrah untuk saya. Selesai. Memegang tidak harus. Ini beras kan taruh siapa saja. Bahkan ada mungkin kita di sini kayak tadi orang tua kita di Jawa Timur, dia sudah nyiapin beras, nggak harus kita pegang. Nah, dan memegang itu sendiri harus ada akhlaknya kalau memegang itu. Misalnya apa? Gurunya yang membimbing. Yang dibimbing adalah perempuan.
Dipegangi tangannya dipegang. Yang pertama agak karu-karuan, Pak, dosa nanti. Sudahlah, usah pegang. Kalau perempuan lagi sudah tidak usah pegang-pegangan, tidak usah pegang beras, nggak usah ini. Sudah, selesai langsung diniatkan itu. Dia niat dengan hatinya saja. Seperti itu. Jadi mudah. Jangan dipersulit ibadah itu. Kemudian Bu ya, membayar zakat ini apakah boleh langsung kepada orang yang berhak menerima zakat? Ya, sebetulnya kan zakat itu kalau dikoordinir, diserahkan kepada badannya. Kalau memang badan zakat itu benar jujur, itu manfaatnya lebih besar. Manfaat lebih besar karena bisa dikumpulkan, diarahkan ke tempat, jadi orang bisa ngerasa ya. Segede apa zakat yang diterima, mungkin sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau seandainya ada orang ingin menyalurkan zakat dengan dirinya sendiri ke orang yang bersangkutan, sah-sah aja. Apalagi di saat misalnya ketidakpercayaan dengan tempat pembagian. Karena memang di sebuah tempat, kita mengatakan Pemda banyak yang pintar kok, yang ngerti ilmu ada kok. Cuman ada suatu ketika ada cerita, ada orang yang bekerja di tempat tersebut, rupanya zakat fitrah itu masih numpuk di pendopo, sampai bulan haji. Nah ini kan tidak benar. Padahal zakat fitrah itu hendaknya sudah tuntas di hari raya itu. Seperti itu. Jadi sampai hari raya Idul Adha ini nggak dibenarkan ya demikian itu. Sebab sebelum sholat hari raya sudah selesai harusnya, tuntas. Ini kayak gini ini kan masalahnya harus ada ilmu. Ada ilmu. Nah ini kalau memang kita percaya kepada badan zakatnya itu ngerti, kemudian penyalurannya benar, ya lebih bagus. Kalau enggak, bagikan sendiri boleh. Mohon maaf kami nyebut Pemda, tidak semua ya. Itu hanya pernah kejadian di satu tempat. Itu pun kami ingatkan begini, pelajaran buat semuanya. Yang ngurus di zakat-zakat, khususnya Pemda dan sebagainya, atau yang dikumpulkan, harus ngerti dong. Zakat harus dibagi saat itu. Jadi sebelum sholat hari raya sudah diserahkan supaya mereka, tujuannya apa? Agar mereka itu punya jaminan berhari raya, nggak usah mikir cari nafkah. Begitu. Baik, seperti itu, Masya Allah. Tapi sebenarnya waktu yang bagus membayar zakat. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, waktu yang paling tepat, yang paling bagus, tentunya jika tidak repot, adalah sebelum sholat. Mulai dari kita setelah masuk subuh, fajar itu, sampai melakukan sholat. Karena di hari itulah mereka ingin siap-siap masak dan sebagainya. Cuman kadang kalau orang harus mengamalkan yang terbaik ini berantakan karena di pagi pun semuanya sudah siap-siap mau sholat hari raya, sholat Id. Sehingga biasanya dibaginya di malam harinya, malam hari raya, atau bahkan sebelumnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, bicara boleh ya. Kalau bicara yang paling bagus membagikan zakat adalah sebelum sholat. Kalau masalah boleh, asalkan sudah masuk Ramadan dalam mazhab Syafi'i, sudah boleh kita mengeluarkan zakat. Sebab zakat kan dua syaratnya, dia menemukan Ramadan, yang kedua menemukan hari raya. Sudah menemukan salah satu dari dua ini sudah boleh. Jadi kita boleh membayar zakat mulai dari awal Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan dalam mazhab Syafi'i. Sebagai mazhab lain tidak, mazhab Malik Hambali adalah 2 hari sebelumnya gitu. Dan itu adalah dalam irama mempermudah biar tidak padat di hari raya tadi. Cuman kalau pengen terbaik adalah ya itu tadi, sebelum melakukan sholat hari raya. Sebetulnya masalah ini adalah mudah, mana yang terbaik saja gitu aja. Mana yang termudah. Dan yang paling manfaat untuk orang fakir itu aja. Kalau orang fakir lebih manfaat adalah kalau kita berikan sebelum atau malam hari raya biar ada jaminan. Sebab orang fakir kalau sudah pagi hari raya juga sibuk juga, mereka juga pengen berhari raya. Jangan-jangan gara-gara semuanya memberikan beras di hari raya paginya, akhirnya mereka bingung, besok dapat nggak saya? Besok dapat nggak ya? Tahu-tahunya nggak dapat, kan bingung. Ya seperti itu. Cuman itu waktu yang terbaik disebutkan para ulama seperti itu. Baik. Tadi berbicara mengenai mendapatkan zakat ini boleh nggak double zakat begitu ya? Masalah double nggak ada masalah kalau memang dia orang berhak dan dia fakir. Fakir misalnya dia bahkan 2, 3, 4 nggak ada masalah. Bahkan bisa saja mendapatkan 50 zakat karena semua pada kaya, yang fakir hanya dia saja. Jadi nggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Misalnya saya sudah dapat zakat dari, sebenarnya ada seorang fakir sudah dapat dari fulan, dapat lagi dari ini, ya sah-sah saja. Maka dari itu, kenapa kok pembagian zakat itu lebih baik kalau seandainya dikoordinir itu lebih bagus? Karena apa? Biar nggak numpuk. Misalnya kadang ada orang tuh mandang orang fakir itu dan semuanya karena orang fakir itu baik, saya kenal dengan dia.
Akhirnya semua orang satu kampung zakat fitrahnya ke sana, yang lain nggak dapat, kan begitu ya? Karena kan biasanya kita membagi juga ada faktor kedekatan. Secara emosi ya, kita ada kedekatan, mungkin saya sering komunikasi dengan dia, ya kan? Sehingga saya ngasih zakat ke dia, Firas ke dia, itu ke dia semuanya, numpuk ke satu orang. Ya sah saja secara fikih. Nah, cuman ya itu kalau seandainya dikoordinir, nggak ada numpuk begitu, akan bisa diratakan, semuanya akan dapat seperti itu. Insya Allah. Kemudian Buya juga sempat mengatakan zakat itu juga boleh berupa uang gitu ya, Bu ya. Nah, namun ketika berlebih gitu, boleh nggak sih uang itu uang yang untuk zakat ini dipakai untuk kas masjid, Bu ya? Masjid itu bukan tempat untuk meletakkan zakat, bukan asnaf, bukan golongan yang boleh menerima zakat. Ini adalah yang dalam buku Buya yang Buya tulis tentang Kashful Ghummah ya. Itu adalah kami jelaskan dengan rinci pendapat para ulama. Sebagian memasukkan fi sabilillah itu adalah untuk masjid, untuk pondok, untuk orang. Enggak ada, untuk masalih amah. Enggak ada. Jadi kalau sudah itu dibuka nanti kasihan orang fakir. Jadi masjid adalah ya sekarang logikanya gini. Siapa sih yang hendaknya bangun masjid, orang kafir atau orang muslim? Coba Firas, muslim atau kafir? Muslim kan? Muslim. Di antara orang muslim yang kaya atau yang melarat? Yang kaya dong. Tapi kenapa duitnya orang melarat kita gunakan untuk bangun masjid? Itu kan duitnya orang melarat, kasih ke orang melarat. Bukan untuk bangun masjid. Makanya saya keras masalah ini. Sudah bangun masjid, jangan dari duit zakat. Baik zakat mal atau zakat fitrah. Amanah di hadapan Allah. Nggak ada, 4 madhab mengatakan nggak boleh semuanya. 4 madhab mengatakan tidak boleh. Dan kita ikut madhab siapa lagi? Itu 4 madhab. Kalau ada orang mutaakhirin mengatakan boleh, itu urusan dia dengan Allah. Kalau saya tidak berani. Pondok Al-Bahjah nggak ada dibangun dari duit zakat. Makanya kami ingatkan, kalau bangun untuk pembangunan pondok pesantren, jangan dari duit zakat. Karena zakat itu amanat untuk orang fakir, miskin yang lebih utama. Di sana banyak orang mas. Kalau memang anda kekurangan orang fakir, saya tunjukkan orang fakir. Kecuali di sebuah tempat, waduh orangnya sudah pada kaya semuanya, nggak ada lagi. Kecuali masalih amah, boleh masuk masjid, karena keadaan semacam itu. Sehingga bisa saja fatwa di Kuwait sana beda dengan fatwa di Indonesia. Mungkin di Kuwait sana orang pada kaya semuanya. Sehingga cari orang fakir susah. Sehingga harus pakai masjid, dibawa kemana-mana. Tapi negeri kita tetangga tuh fakir banyak. Ada orang sakit, masuk rumah sakit yang bisa mengobati banyak. Bagaimana kok kita rela? Hati kita di mana nurani kita? Duit yang mereka kita gunakan untuk bangun masjid, untuk bangun pondok Al-Bahjah. Boleh, makanya kita tekankan, awas. Jangan dari duit zakat, nggak boleh. Makanya kita ada zakat bukan dimakan santri. Santri tidak boleh makan zakat di sini. Santri diurusi oleh anak, santri tidak boleh makan zakat. Kemudian tidak boleh bangunan pondok tadi. Ini kami ingatkan penting sekali, kan ada sebagian orang trader masalah ini, ngentengin fisabilillah. Wong zakat itu lihat kalau kita baca ayatnya itu innama itu pembatasan. Hanyalah zakat itu boleh berikan kepada ini, innama pembatasan. Contohnya sampai fisabilillah diperlebar lagi. Ini kan kacau, zalim. Kami tulis dalam satu buku, mohon dilihat itu. Dan juga ini kami sangat bangga waktu itu dengan MUI dan Lazis Kabupaten Cirebon. Di saat kami mengeluarkan buku itu dan kalimat yang kami sampaikan, mereka ngundang. Nah itu loh hebat. Kami diundang, kami menyampaikan apa yang kami sampaikan, diskusi. Hampir 2 jam ada juga, kalau mau lihat videonya juga ada. Nah itu baru benar begitu loh. Jadi ini masalah ilmiah. Dan masalah tanggung jawab di hadapan Allah. Kami tidak mengatakan pendapatku, tidak ada di buku saya pendapatku, aku nggak ada. Saya akan datangkan pendapat ahli tafsir, fuqaha semuanya. Begini bunyinya. Lalu kenapa ada pendapat yang berbeda dengan ini? Dari mana sumbernya? Nah ini kan, ada sumbernya. Tapi apakah bisa ditanding dengan mereka pendapat mereka? Kemudian setelah itu saya akan bicara dengan hati nurani. Apakah Anda tega? Si fakir sebelah rumah kita aja ke rumah sakit nggak bisa. Kenapa kita gunakan untuk bangun masjid? Bangun masjid, suarakan orang kaya akan bangun masjid itu. Bukan dari duit zakat. Begitu. Mohon maaf ini, kalau masalah ini saya kira. Karena apa? Ada kiai itu ada macam-macam. Ada kiai yang langsung ketemu dengan orang fakir, dan ada kiai memang dia punya kesibukan sampai tidak berurusan dengan orang fakir. Sah-sah aja. Sementara kita, ada anak-anak kita yang setiap saat ketemu orang fakir yang begini, Buya, ada orang begini-begini. Nah ini mana mungkin kita bisa menggunakan duit zakat untuk bangun pondok pesantren? Banyak. Coba Anda sebagai ustadz, kalau Anda termasuk ustadz yang mengizinkan zakat digunakan untuk bangun pondok sama masjid, Anda pakai dandanan ustadz dengan minyak wangi yang harum, baju yang bagus, Anda masuk rumah sakit umum.
Banyak ndak yang datang kepada Anda kira-kira? Nyamperin Anda. Anda lihat itu banyak orang pengen menangis. Karena apa? Memang sudah dapat jaminan dari negara misalnya. Tapi dia meninggalkan kerjaannya. Banyak orang fakir di sana. Kita perlu pakai nurani. Bukan hanya sekedar pakai fatwa-fatwa. Nurani itu. Kasihan mereka orang fakir. Ya. Banyak orang fakir. Itu. Ini urusan ini biasanya kami agak keras. Karena apa? Kami ingin jangan sampai kita salah menyalurkan zakat ini. Pengurus zakat dosa haram di hadapan Allah. Baik, ini saja. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawaban-jawabannya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, pemirsa Al-Bahjah TV, demikian tadi perbincangan kita pada episode kali ini. Dan jangan lewatkan episode-episode selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Firas Bizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bangga bersarung mangga.